Dia ngeliat cewek, sosok cewek, rambutnya, mukanya ketutup rambut. Dia lagi kayak emang sek-sekan bunyinya, nangisnya emang sek-sekan. Nah, pas dia lari ke lorong, ngibrit, itu cewek terbangnya begini langsung kayak. Dia kayak ngikutin dia. Makanya dia di sofa tuh pucat gitu. Itu dia mie nih, dikuul-kuul pakai garpu, kuul-kuul. Dilempar ke anuan, ke tembok. Terus gerung-gerung kayak gitu sih. Kayak apa nih, si tangannya tuh bener-bener kayak gitu. Ngepel, matanya putih. Matanya sampai putih. Kayak gimana sih, kayak orang tidur nih, cuma hitam-hitamnya nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sandiakala Official. Dan kali ini bersama gua Kidol. Apa kabar kalian semua nih? Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga selalu dilancarkan untuk segala urusan-urusannya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sampai saat ini sudah mendukung dan mensupport channel ini. Dan untuk kalian yang mau berbagi pengalamannya bisa langsung hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, gue mendatangkan seseorang narasumber yang akan berbagi pengalamannya di Sandiakala. Langsung aja kita sapa Bang Adit. Sehat Bang Adit? Sehat Bang, alhamdulillah Bang. Sehat ya? Iya. Lagi sibuk apa nih kira-kira Bang Adit? Ya kerjalah gitu-gitu. Kerja ya? Iya. Rumah di mana sih Bang? Rumah di Jakarta Selatan, gue Jagakarsa. Oh, Jagakarsa. Iya. Nah, kira-kira sekarang lu mau berbagi pengalaman apa nih Bang? Gue pengen berbagi pengalaman gue waktu di salah satu villa di daerah Bogor Puncak sih. Oke. Kira-kira lu ngalamin hal apa aja nih Bang? Gue ngalamin hal yang di villa itu yang cukup meri lah. Kalau buat pengalaman gue tuh kayak emang itu ngeri dah gimana. Dan di situ juga yang ngalamin bukan cuma gue doang, teman-teman gue semuanya pada ngalamin juga. Kira-kira ada kejadian apa nih Bang? Ya ada makhluk cewek lah terbang di lorong dari dapur pengen ke kamar mandi. Oke, skip dulu Bang. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya Bang Adit, gua mau ngingetin kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan dinyalain tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Sandiakala Official. Langsung aja kita kupas tuntas ceritanya Bang Adit di segmen Kamisan. Kisah mistis kehidupan. Oke Bang Adit, silakan diceritain. Dari awal gua jalan aja ya. Oke. Gua rencana awal dari jalan dari Jakarta itu rencananya ya. Rencana awalnya itu sore sekitar jam 3-an. Cuma entah kenapa ada kendala dari temen gua berangkat itu jam abis sisa, jam 7:30-an lah. Gua biasa berangkat pakai motor dari Jagakarsa lewat Depok. Dan gue menempuh jarak sekitar 2,5 jam. 2,5 jam nyampe ke villa itu. Dan gue di situ juga emang sebelum gue ke situ, gue udah survei dulu villa. Sebelum gue nyewa tuh udah gue survei dulu villanya. Udah gue survei terus oke, teman-teman gue pada bilang oke nih, oke dibayar. Nah di hari Sabtu malam Minggu gue jalan. Gue jalan sekitar jam tadi habis sisa dan nyampe ke sana tuh sekitar jam 10, setengah 11-an. Oke. Lancar aja di jalan ya? Lancar aja di jalan. Dan situ biasalah kalau udah nyampe kayak rapi-rapi barang, milih-milih kamar gitu-gitu, ada yang istirahat kayak gimana. Di situ masih kayak kejadian masih kayak aman-aman aja lah, aman-aman aja. Di situ juga gua bakar-bakar juga. Nah, kejadian janggalnya itu pertama itu sekitar jam 12:30. Iya. Jadi di villa itu ada jendela emang yang ngarahnya ke gudang. Gudang itu udah nggak dipakai lagi. Di gudang itu emang ada jendela juga dan gue emang awalnya tuh udah nanya ke petugas villa kalau gudang itu emang nggak ditempatin sama siapa-siapa. Ibarat kata kosong buat naruh barang doang. Dan gue bilang iya dong, gue bilang iyain terus. Dan itu posisi gudang digembok dari luar digembok. Terus gue lagi bakar-bakar. Nah, si posisi panggangan gue itu pas banget ngedepanin jendela dari gudang itu. Dan itu tadi yang gue bilang digembok dan nggak ada siapa-siapa, cuma emang buat naruh barang doang di situ.
Gue asik lah bakar-bakar, kipas-kipas jagung, ikan, ayam tuh segala, sosis dibakar-bakar tuh. Oke. Pas udah berjalan sekitar 30 sampai 30 sampai 40 menitan lah gue berjalan gitu. Ada si hordeng jendela gudang itu kebuka, ada orang yang ngintip, tetapi kalau dilihat ketutup lagi. Setiap kita ngalihin pandangan kebuka, kan kalau misalnya mata ada ekor mata nih ya, ada ekor mata. Jadi ngelihatnya tuh kayak di ekor mata, dan itu bukan gua doang sih yang ngelihat, hampir semua yang ngelihat. Tapi itu gudang emang bener-bener sepi. Kosong dari awal gua survei. Emang kan gua nanya nih, ini tempat apa? Ini gudang udah nggak dipakai lagi buat barang-barang, kayak kasur-kasur villa yang udah jelek ditaruh di situ, kursi-kursi udah jelek ditaruh di situ. Nah, posisi gue tadi gue bilang ada apa? Yang iya ada yang ngintip. Terus setiap gue tengok pertama nggak ada, terus gitu nggak ada. Akhirnya gue nyoba buat ngerangkul teman gue. Itu sebenarnya di situ lu ngeliat gak gitu. Terus kata dia ngeliat, cuma ya udahlah nggak usah dibahas lagi. Takutnya yang lain juga kalau gue bilang di situ yang lain pada takut, soalnya di situ ada cewek-ceweknya juga gitu, maksudnya pada apa? Supaya biar nggak parno aja gitu. Dan ternyata emang pas gue bilang begitu, si cewek-ceweknya itu yang lainnya emang udah ngomong duluan ke gue. Oh, dia udah ngeliat. Dia ngeliat juga katanya. Dikira kan si cewek-cewek itu dia nggak tahu tuh kalau itu gudang kosong. Nah, gue bilang itu mungkin orang. Gue nggak bilang ke dia kalau itu gudang kosong. Oke. Soalnya si villa itu gue yang survei bertiga, dan gue emang bayarnya tuh bertiga. Jadi yang bocah-bocah lain tuh nggak tahu kalau itu keadaan villa itu gimana, seluk-beluknya gimana gitu. Terus abis dari situ udahlah makan dicuekin aja gitu, jadi pindah ke dalam. Iya. Nah, dari pindah ke dalam, ini meja makan nih. Di sini meja makan. Ini kursi, kayak kursi meja makan. Di sini jendela lagi. Kan dari yang gue bilang tuh, si bangunannya kan begini nih. Iya. Sampai ke bawah ada jendela kan di sini. Ada jendela sini. Nah, di sini tuh depan-depanan juga sama jendela. Jadi si jendela gudangnya itu nggak satu, panjang kayak kontrakan, kayak gitu jendelanya. Nah, di situ itu lebih kayak ada yang gedor-gedor sih, gedor gitu. Terus gue bilang, mungkin yang tadi gue bilang cuekin aja, cuekin. Udah tuh makan, udah habis itu ditutup tuh hordengnya. Itu sekitar jam 2, udah waktu udah mukul jam 2 dah. Nah, pas gue emang gue kebelet kayak pengen ke kamar mandi lah ya. Gue pengen di situ kamar mandi ada 3. Di ruang tamu, di kamar yang utama, sama yang di dapur lewatin. Jadi kalau pengen ke kamar mandi dapur tuh lewatin lorong dulu. Lorongnya itu nggak pendek, kayak lorong panjang, bangunannya itu kayak bangunan zaman dulu sih kalau menurut gua. Iya, terus juga dia bukan kayak apa sih nih, bukan semenan gitu, kayak masih bata-bata merah. Iya, masih bata-bata merah, dan menurut gua itu lumayan kotor sih, kayak ada sarang laba-labanya. Itu di lorong-lorong itu. Nah, lewatin lorong, dapur, kamar mandi, atap yang zaman dulu kan atapnya kayak ada selah-selah dikit lah, ya kan, ibarat kata loteng gitu, dan masih ada kayu-kayunya. Nah, dari situ gue kayak ganti-gantian sama temen gue, main tunggu-tungguan gitu. Nah, di situ gue duluan, ada suara orang nangis, cewek. Gue pikir temen gue ngerjain gue pakai HP. Terus gue giniin kan, cuy, jangan mancing-mancing, ntar keluar beneran lu, gue bilang gitu kan. Nah, di situ nggak ada yang jawab. Gue lanjutin. Gue mikirnya tuh masih kayak temen gue ngerjain gue, kayak gitu. Jadi gue kayak nggak ada rasa suges. Karena gue mikirnya kayak itu temen gue ngerjain gue gitu. Ada yang jahil. Iya. Pas gue buka kamar mandi, gue gentak begini kan, gue buka, lu jangan kayak gitu, ntar ada yang gitu. Emang temen gue udah kagak ada di situ. Oh, udah kagak ada. Udah bener-bener sendiri kamar mandi. Iya, udah bener-bener sendiri. Dan gue jalan ke lorong, gue jujur aja gue kayak agak jalan cepet sih ke lorong, ya jalan cepet. Nah, pas gue ketemu sama temen gue yang nganterin gue tuh di sofa di dekat meja makan, dia lagi di ruang TV, mukanya pucat. Mukanya pucat kayak bengong aja gitu. Terus gue tanya, lu ngapa ninggalin gue? Terus gue kata, diam. Pertama udah diam aja. Nah, dari situ gue kayak mulai curiga juga, soalnya bocahnya emang tadinya pecicilan apa gimana, itu diam di situ dia. Oh, langsung diam. Iya, itu gue kayak ngerasa kayak, ini bocah ngapa, gue bilang gitu, ngeliat apaan nih gue bilang. Pagi-pagi jam subuh lah ya, jam 5, ya pokoknya abis subuh dah, gue nanya ke dia, lu ngerjain gue?
pas gue lagi di kamar mandi pakai nyetel ringtone kayak suara nangis gitu, gue bilang, "Dit, jangan bercanda," kata gitu. Dia malah mikirnya itu gue yang nyetel. Iya, dia malah mikirnya itu gue nyetel. Terus gue giniin, "Lu logika aja, masa iya gue kamar mandi bawa HP?" Terus dia bilang, "Ih, gue juga nggak itu," sampai kayak ibarat kata sumpah gitu begitu. "Lu mau tahu gak yang sebenarnya gimana?" kata gitu. Jadi sebelum gua ngedenger tangisan itu bocah udah ngedenger duluan, temen gua. Nah, bocah ngedenger duluan, di sela-sela kamar mandi gue yang gue bilang tadi ada loteng yang zaman dulu yang ada selah bolongan begini ya. Nah, itu dia ngelihat di situ. Dia ngeliat cewek, sosok cewek, rambutnya mukanya ketutup rambut. Jadi lagi kayak emang sek-sekan bunyinya, nangisnya emang sek-sekan. Nah, pas dia lari ke lorong, ngibrit, itu cewek terbangnya begini langsung kayak dia kayak ngikutin dia, makanya dia di sofa tuh pucat gitu. Nah, gua di situ posisi nggak tahu kan, kalau mungkin gua udah diceritain dia teriak, mungkin gua juga udah keluar kali dari kamar mandi itu kayak gimana gitu, udah kayak sugesti aja gitu. Gua mikirnya nggak takut karena gua pikir dia yang ngerjain gua gitu. Ternyata emang dia ngedenger kayak gitu. Gua rasa sih emang kayak dia nggak bohong, soalnya itu bocah pecicilan kayak nggak bisa diam sama sekali. Itu tiba-tiba diam, pucet semuanya, kan ketahuan kalau orang pucet sampai bibir-bibirnya kayak gitu dia. Dari situ udah tuh cerita-cerita. Kebetulan gue 2 malam di situ, Bang. 2 malam gue di situ. Jadi itu si kejadian di kamar mandi itu malam pertama. Malam pertama gue datang di situ. Udah pagi biasa-biasa kayak apa? Bikin acara gimana. Nah, terus gue belanja buat bakar-bakar malam kedua. Itu gue belanja jam 6:30 habis maghrib. Jadi si villa yang gue tempatin itu, kalau pengen ke luar jalan raya, itu ngelewatin kebon dulu, terus baru ke jalan raya. Dan itu gerbangnya lumayan, dari sekitar ada ya 100 meter kurang lah dari tempat villa ke jalan raya. Gue jalan pas berangkat santai-santai aja, nggak ada apa-apa. Terus pas gua balik, lu tahu pohon nggak sih, apa yang apa sih kayak beringin kecil tuh lu? Iya, yang kalau misalnya bocah bercanda-canda dijorok-jorokin kayak gitu. Iya, ada di situ. Jadi gini, gitu. Kelihatan pala bocah kecil tapi berambut. Iya, pala bocah kecil berambut. Terus kalau misalnya lu ngelihat di keadaan gelap nih, lu nggak mungkin langsung memancarkan mata lu jelas begitu kan. Lu ada sekian detik buat ngenegesin itu objek apaan ya. Gue lihat kok berambut gini-gini. Terus dia juga masih kayak apa, kelamben tangan kayak bukan manggil tapi kayak begini, apa sih, kayak ibarat kata itu bisa dibilang manggil apa bisa ibarat kata woi kayak gitu. Gimana sih, pokoknya dia begitu dah. Dari situ gue berdua sama temen gue, "Itu apaan?" gue bilang gitu. "Bocah," katanya. Oh, temen lu juga ngeliat? Iya, bocah, ya kali bocah, gue bilang gitu kan, katanya. "Coba deketin," katanya. "Serius lu mau deketin? Coba berdua ini, kalau misalnya ada apa-apa tinggal ngibrit," gue bilang, kata dia gitu. Gue nyalain senter HP kan, gue gini, baru buat gue 2 langkah, itu udah kagak ada. Oh, dia hilang gitu. Udah kagak ada, bener-bener udah kagak ada. Dari situ, dari ujung kaki sampai bener-bener kayak apa sih, gitu langsung. Iya, parah tuh langsung. Udah tuh gue seadanya bodo amat, kayak sama temen gue tuh emang main duluan nyampe ke villa. Iya, kayak gitu. Dari situ gue udah bilang, "Jangan bilang," kata gitu, jangan bilang bocah, kata gitu. Dan lu mau tahu, pas gue ke belanja itu, temen gue ngelihat yang sosok yang pertama temen gue alamin tapi beda orang. Di lorong itu juga sama. Iya, ibarat kata itu kayak natep di situ sih. Natep di situ. Terus terus kebetulan pas gue malam kedua bakar-bakar, itu kuncen yang ibarat kata yang penjaga villa yang gue bayar itu mampir, gue suruh ngopi. Terus gue nggak bisa nyimpen lama-lama, gue pengen tanya gitu. Gue nanya, "Pak, mohon maaf nih, gini-gini, bukannya gimana-gimana nih. Ini villa dulunya bekas apa sih?" gue bilang gitu kan ya. Kata dia dulu tuh lahan kosong. Nah, dibilang lahan kosong itu dulu tuh katanya apa ya, kayak tempat perang. Cuma gue nggak tahu zamannya kapan. Dia bilang begitu. Terus kata dia, "Ini tuh villa turun temurun," katanya. Jadi yang jaga villa itu
jadi saudara-saudaranya tuh jaga Pila, jadi turun ke dia gitu. Iya, turun ke dia. Jadi itu Pila bukan punya orang situ, tapi yang jaga turun-temurun orang situ. Jadi tuh Pila emang ngikutin bangunan Belanda. Kalau lu bisa lihat Pilanya tuh kayak adalah salah satu Pila di puncak yang bangunan si gentengnya itu sampai bener-bener pengen tuh tanah. Iya, dan itu dipercaya kalau sama orang dulu katanya emang ngundang sih kalau kayak gitu. Iya. Terus gue nanya tentang masalah yang di dapur deket kamar mandi itu. Gue tanya gini-gini. Awalnya emang ya biasalah gitu-gitu, kagak mau cerita apa-apa gitu. Cuma gue kasih kayak ngobrol asik kayak gitu, ngopi, kayak makan gini-gini. Akhirnya gue coba tanya lagi, kayak gue saking penasarannya juga gitu. Terus kata dia bilang, iya emang di dapur sarang kata dia. Cuma emang nggak cuma satu doang, nggak cuma cewek. Cuma emang yang paling iseng itu. Yang paling iseng, yang suka ngeluarin suara sekalian nampakin apa gimana, emang itu ya. Jadi si cewek itu emang udah dari awal Pila itu. Kalau di ibarat kata umur manusia itu udah tua banget kata cewek di situ. Udah emang jadi penghuninya kata. Dan si penjaga Pila itu. Iya, dibilang kayak gitu. Terus di tempatnya emang tadinya di kamar mandi. Di kamar mandi, terus orang-orang yang lain lebih sering ngelihat di sudut-sudut plafon gitu lah, di lorong-lorong kayak gitu sih. Itu pas bakar malam keduanya ya. Pagi-pagi nih, kejadian pagi-pagi sih. Pagi-pagi ama maghrib di kolam renang. Kan si Pila yang itu Pila nih, depannya tuh kolam renang. Kolam renang tuh lumayan luas, cuma ya udah ancur-ancur ibarat kata, lumut udah nggak diurus sih, cuma masih bersih itunya. Kaki-kakinya doang tuh, ubin-ubinnya doang udah pada retak semua. Itu posisi ada pagi ada maghrib, gue ceritanya maghrib dulu dah. Ya maghrib tuh gue pada berenang tuh semuanya, lagi pada berenang. Terus gue kesisa 3 orang gue nih, itu pengen maghrib jam 5:15, pengen maghrib lah ibarat kata. Udah gelap sih tapi udah lampu udah pada nyala. Nah, gue lagi bertiga nih di pinggir-pinggir kolam renang, di ngerokok lagi minum. Itu posisi gue bukan di dalam kolam renang ya, lagi pada di pinggir-pinggir kolam renang ya. Iya. Ada bunyi kayak duar tapi nggak ada sosok. Kayak orang nyebur tapi nggak ada sosok. Kayak tiba-tiba tapi si airnya tuh bener-bener kayak lu jatuhin badan ke situ. Oh, bener-bener ambiar. Iya, bener-bener ambiar. Dan itu nggak ada sosok. Terus gue bilang, gue kira teman gue usil batu dikacuin. Emang tapi nggak ada. Terus gue juga mikir batu nggak mungkin segede itu bunyinya. Kayak orang bener-bener kayak lompat tapi emang nggak ada sosok. Abis di kolam renang itu kan gue bakar-bakar tuh, yang berarti gue cerita di kolam renang ini sebelum gue bakar-bakar malam kedua yang gue ngundang si kuncennya datang. Nah setelah gue bakar-bakar kan berarti malam terakhir gue pulang dong. Nah itu kejadian lebih banyak di situ sih. Kejadian lebih banyak, dan itu di kamar utama. Di kamar mandinya juga. Jadi temen gue lagi mandi, itu cewek. Tiba-tiba teriak, katanya si rambutnya ada yang jambak dari kamar mandi itu. Terus dia cabut, numpen sabun cair. Nah, kan bocah berkata kayak, ada apa nih? Nah, lu bisa percaya apa nggak percaya sih bang? Itu sabun muka yang jatuh, sabun cair yang jatuh bentuk muka cewek. Bentuk muka cewek. Ih, gue bener dah. Merinding. Parah. Sabun muka yang jatuh itu ngebentuk muka cewek. Muka sosok cewek. Iya, kalau gue bilang sih itu muka cewek. Kalau gue bilang. Jadi dia cabut mungkin numpain sabun, dan gue lihat sabunnya tuh bukan gue doang sih ngeliat. Kalau ada fotonya nanti gue bisa kirim di temen gue. Ada, jadi kayak bentuknya tuh muka cewek. Kalau gue bilang itu cewek bukan cowok ya, soalnya kayak kelihatan dari segi mukanya, dari bentuk-bentuk mukanya, dari paras-paras wajah memang itu cewek. Dari situ kayak temen gue yang ngeliat itu pengen pulang hari itu juga, malam itu juga. Terus gue bujuk-bujuk kayak udahlah nunggu pagi, gue bilang itu nggak bakal ada apa-apa, rame. Nah di malam terakhir itu gue tidur bareng-bareng di ruang tamu. Bareng-bareng tuh gue tidur di ruang tamu. Tadi malam pertama kan misa-misa tuh gue, dia ada di ruang tamu, ada di kamar, ini semuanya. Kasur-kasur yang di kamar utama kan emang spring bed ya, yang cuma kasurnya bisa diangkat rame-rame. Ya itu dipindahin ke ruang tamu yang dekat meja makan, dekat TV. Itu menunjukin itu kejadian yang dia mandi tuh jam 10-an. Pas abis kelar bakar-bakar, abis kelar si kuncen itu pergi. Habis ngopi jam 10-an. Itu dia teriak.
Karena emang bocahnya biasa mandi malam di mana aja kayak gitu. Jadi kayak dibiasain kayak di rumah gitu mandi malam. Nah terus bocah pada ngemper di ruang tamu nih, di ruang tamu. Itu lu inget gak yang gue ceritain jendela depan-depan sama jendela gudang? Iya. Itu gedor-gedor kenceng banget. Duh, kayak orang marah, kayak orang ngetok pintu yang kagak sabaran gitu. Duh. Teman gue ngecek, dibuka nih jendela, kagak ada apa-apaan. Teman gue ada sih yang emang selengan banget gitu. Itu si hordeng jendela disengajaan dibuka, sengaja dibuka. Nah, ruang tamu kan ibarat kata kotak begini ya. Nah, di sini ada temen gue cewek nih di sini. Ada temen gue cewek, dia ngeliat ke jendela yang dibuka itu. Dia ngeliat apa yang kata? Sosok cowok jalan, tapi jalannya tuh kayak bukan orang jalan, kayak melayang gitu. Ngelihat ke dia, senyum lebar banget. Dia bilang begitu. Senyum lebar banget dia. Orang pas itu teriak langsung nangis. Si cewek itu langsung nangis kejer banget. Bener-bener nangis. Itu gua ngediaminnya aja susah. Dia pengen minta pulang, sampai pengen minta dijemput sama keluarganya gini. Kan gua nggak enak juga kalau misalnya sampai keluarganya kesini kan bukan liburan namanya kan. Gua bilang istighfar gini. Akhirnya gua kayak punya pikiran tuh kayak kita separuh di luar aja dah, gue bilang gitu. Di luar aja kayak ngopi gitu. Gue kira di luar aman. Iseng itu kelewatan kalau menurut gue, batu ditapol-tapolin ke gue. Iya. Malah lebih makin jadi itu pas malam pengen gue balik. Jadi kayak malam pertama ya ibarat kata walaupun serem juga kayak gitu, cuma lebih ngejahil itu malam kedua. Sampai berani nakal-nakal, sampai berani nunjukin sosok lain cowok ngadep ke temen gua, senyum lebar banget katanya, kata temen gua gitu, senyum lebar banget. Cowoknya itu kayak bukan kakek jatuhnya, kayak bukan seumuran sih, kayak bapak pakai baju yang di sini itu ada baret. Baret ibarat kata apa sih, kayak baju-baju tentara tuh, baju-baju kayak gitu, cuma warna hitam apa sih, kusam. Dia pokoknya ngeliatnya serba hitam. Jalan, ngeliat ke jendela, senyum katanya lebar ke itu, makanya dia sampai jerit kayak gitu. Nah, tapi bang, yang cewek itu yang ngalamin di kamar mandi juga apa? Beda. Jadi gue di situ tuh ada 3 cewek. Yang satu ngalamin di kamar mandi, yang satu ya itu ngeliat itu. Itu bocah sama juga, pas ngeliat di kamar mandi itu bocah udah kayak takut gitu. Gara-gara gue bilang ini lebih aneh juga sih, kayak sabun cair jatuh kayak ngebentuk muka. Kayak menurut gue tuh nggak wajar, cuma emang ada terjadi gitu, maksud gue kayak gitu. Nah dari situ tuh bocah yang tadinya bercanda jadi kayak terbatas bercandanya. Jadi bocah mikir kayak apa bercandanya ada yang kelewatan, iya apa bercandanya sampai kayak ngeganggu banget. Soalnya emang gue akuin gue di malam pertama tuh berisik banget gue, emang kayak sekedar kayak apa sih, kayak bakar sambil karaokean, kan di situ ada karaokean juga, itu berisik banget sampai pagi mungkin ya. Di malam kedua udah walaupun ada fasilitas karaoke udah nggak dimainin sama sekali. Nonton TV ya kagak, pada main HP semua, jadi kayak canggung sendiri. Iya, gara-gara kayak apa sih, takut. Parno ibarat kata. Nah pas gue di luar itu gue kayak ditakoin batu kerikil yang menurut gue tuh kayak bukan 1-2 batu, 3 batu, tar, ada yang barengan, tar gitu. Itu nakolnya juga, tapi nggak ngenain badan gua, ngenain objek yang ada di depan gua. Kayak apa sih, pembatas tembok, meja dari tralis gitu, dari itu. Iya, takolnya ke situ. Gua bilang, udah cabut, kata gue, cabut ke dalam aja, kata dia, emang kagak boleh kali di mari, kata gitu. Gua datang ke sono. Nah terus teman gue yang gue kan udah masuk ya, teman gue gantian mau ngerokok tuh di depan, tapi dia duduknya tuh bukan di kursi yang gue anuan, dia duduk pas buat tangga yang jalan, ada tangga kecil lah yang pengen jalan masuk ke dalam, dia duduk di tengah-tengahnya. Nah ternyata dia tuh ada yang manggil juga si bocah kecil yang gue lihat sebelumnya, tapi dia malah nyamperin bocah, bilang itu anak siapa, ada yang manggil malam-malam, kata gitu. Terus gue sama teman gue yang udah ngeliat duluan tuh kayak main lihat-lihatan, kayak wah udah paham nih yang gue temuin tadi, gue bilang gitu pas belanja, gue bilang gitu.
Terus gue bilang, udah diemin aja, bilang gitu. Udah bawa ke sini aja kali ya, katanya. Itu kasihan bocah. Gue bilang, soalnya dia nggak curiga, soalnya berambut kayak bocah kecil. Cuma kelihatan emang lehernya doang. Lehernya doang, gara-gara badannya sih ketutupan pohon itu. Udah nggak usah, tutup aja pintu, gue bilang gitu. Udah pak, ya udah kalau misalnya lu nggak percaya samperin aja, gue bilang gitu. Temenin, kata dia gitu. Udah nggak usah, nurut ya, akhirnya udah paham lah, ibarat kata, udah paham. Ditutup pintu, udah digedor-gedor. Ini sekarang yang digedor pintu depan. Dor, begitu. Buset dah, udah gue bilang, udah sabar aja, sabar. Nah, gue kayak emang jarang buat doa gitu ya. Gue langsung kayak nyaranin bocah, udah doain, doa, gue bilang gitu. Maksudnya tanggung banget nih, udah besok pagi udah cabut, gue bilang gitu. Udah, anggap aja ini pertama dan terakhir dah ke sini, gue bilang gitu. Iya. Terus juga nggak usah nyalain orang yang rekomendasi pila ini ke bocah-bocah, gue bilang. Berdoa, gue nyetel DVD kayak apa sih, lagu-lagu lawas gitulah gue nyetel, tapi emang lagu buat karaoke, tapi nggak gue buat nyanyiin, kayak buat instrumentalnya doang. Nah udah tuh subuh gue ngajak sholat berjamaah. Nah ada temen gue yang emang nggak tahu sama sekali, dia wudhu di tempat gue ngeliat yang cewek itu. Dia wudhu di lorong itu, katanya. Dia ngeluru di lorong itu, terus dia wudhu. Pas dia pengen balik lagi, itu ada ada temen gue yang manggil dia dari kamar mandi. Dan si cewek itu ditungguin, emang nggak keluar, dan emang tiba-tiba si cewek yang minta tolong itu, dia tuh keluar dari kamar utama. Temen gue kayak, ayo sholat, kata gitu. Lah temen gue, lah ini itu siapa maksudnya gitu? Di buku udah kagak ada. Tapi suara air gitu bunyi. Jadi kayak kata temen gue nih, dari bajunya, dari rambutnya, dari mukanya tuh sama persis nyerupain iya. Minta tolong. Terus pas udah temen gue tungguin, si temen gue yang itu tuh yang diminta tolong itu emang keluar dari kamar utama dia. Terus ngajak, ayo sholat, lama banget lu, kayak gitu. Terus kayak gitu, terus dibuka sama temen gue, emang udah kagak ada. Di situ udah sholat, pengen cepet-cepet, kayak udah pengen pagi gitu. Nah, puncaknya itu di jam 8 lewat, jam pengen pulang lah. Gue udah prepare udah gini. Udah pagi lah ya. Ya, si cewek, lu masih inget si cewek yang gue bilang ngelihat cowok yang senyum lebar? Iya. Itu kesurupan di situ. Oh, kesurupan di situ. Kemasukan. Jadi ceritanya kan sebelum pulang gue masak mie tuh pada makan dulu. Itu dia mie nih dikuul-kuul pakai garpu, dilempar ke tembok. Terus gerung-gerung kayak gitu sih. Kayak si tangannya tuh bener-bener kayak gitu. Ngepel, matanya putih. Oh, Matanya sampai putih. Kayak gimana sih, kayak orang tidur nih, cuma hitam-hitamnya nggak kelihatan. Yeah. Matanya sampai putih. Gue di situ emang kayak kagak ada yang ngerti buat ngeluarin itu apaan. Akhirnya gue ke belakang, ke rumah si kuncinya itu. Ternyata emang si kuncinya itu dibacain, dikasih air gini. Ada kali itu 15 menit dia sampai nangis, ketawa, gitu kayak berubah-berubah. Terus terakhir gerung-gerung kayak gitu dah pokoknya. Habis dari situ kan kuncian gini. Dia juga emang kagak bisa, brengseknya kagak bisa itu dia manggil kayak temennya, ibarat kata pokoknya teman sepantaran sama dia. Emang bisa, ternyata langsung dikasih air, dicipratin air, si matanya diusap begitu, dia sadar. Terus gue nanya ke yang bisa tadi kan, gue bilang, bang, ini kenapa ya? Gue jujur aja, dari awal gue kesini emang udah ada gangguan. Pertama dari gudang ono, gue tunjuk tuh gudang yang gue bilang awal gue datang, itu gudang udah ada yang main hordeng. Tiba-tiba, iya, itu udah bener-bener kelihatan pala apisan. Saya mau nanya, bang, itu gudang emang bener-bener kosong, emang apa ada orangnya sih? Itu kosong, emang ada kejadian apaan? Saya waktu pertama datang itu di hordeng emang udah ada yang ngintip-ngintip, gue bilang gitu. Oh, kata gitu. Terus, dan lu mau tahu gak? Ternyata emang sebab akibat gangguan itu terjadi, temen gue tuh kencing di pohon beringin. Oh, temen gue kencing di pohon beringin, iya. Pas baru nyampe atau gimana? Pas baru nyampe kan gue nyampe dibilang tadi jam 9:30 ya. Dia tuh emang udah bener-bener kebelet, kagak sempat ke kamar mandi. Itu ada pohon ya, dia udah kencingin sama dia. Ada yang kencing sembarangan katanya ini. Terus gue bilang, oh, kata si bapak yang iya, ada yang kencing sembarangan. Gue kan gak tahu yang kencing sembarangan siapa. Terus ngaku dia,
ya udah ngaku aja siapa yang kencing sembarangan biar nggak keikutan sampai Jakarta. Gue bilang udah ngaku aja, gue bilang gitu. Temen gue ngaku. Terus kayak pertama mau disalah-salahin sih, lu sih goblok, lu gini-gini kencing ini bukannya gitu. Akhirnya dikasih air, balik tuh gue ke Jakarta. Di Jakarta kan gue balik hari Senin tuh ya, malam Selasa kan. Temen gue tuh yang ngencing itu, dia baru buat, ini cerita dari dia baru buat buka kamar. Lu tahu lemari yang ada kacanya gak? Dia kayak beres-beresin rambut, itu di belakangnya tuh muka cowok katanya, muka cowok. Cuma kan si teman gue yang kayak gini, lu kan ngeliat cowok yang senyum lebar, ciri-cirinya gimana? Kata dia, pakai baju hitam, kusam, pakai kayak baju tentara barat gitu. Ya udah katanya sama persis, cuma nggak senyum, diem katanya. Iya, akhirnya dia dibawa ke guru ngajinya dia waktu kecil, diobatin, emang dia ketempelan. Dari awal katanya. Oh, sama sosok yang senyum lebar. Iya, udah dari awal dia datang ke situ emang udah ketempelan katanya. Udah gitu aja sih. Itu aja, Bang. Nah, gini Bang Adit. Kira-kira nih pesan untuk gue pribadi dan yang lain juga apa nih, Bang? Ya, kalau pesan-pesan buat dari gue sih ya, kalau buat lu semua gitu. Kalian jangan kayak nyepelin tempat baru gitu. Nyepelin tempat baru, harus menghargain kayak adat-adat mereka lah. Mereka emang nggak kelihatan tapi ada gitu. Jadi kayak siapa sih yang mau diganggu? Orang kalau misalnya makhluk apapun diganggu ya pasti ngelawan gitu. Lu ngeganggu pasti ada akibatnya kayak gitu sih. Harus lebih sopan santun sih dijaga. Iya. Attitude ya. Iya, attitude sih lebih kayak itu, lebih sopan santun, terus lebih kayak menghargai aja sih. Oke, cukup sekian video kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Gua Kidol pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.